Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah dan mengucap alhamdulillah serta bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, seperti biasa sebelum kita melaksanakan salat asar berjamaah, kembali kita mendengarkan tausiah Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Effendi LC. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat jemaah salat asar yang dimuliakan Allah, kita coba lanjut dari apa yang telah kita sampaikan pada kajian sebelumnya, masih berkaitan dengan fawaidus suhur ataupun hikmah dibalik daripada anjuran kita bersahur oleh Rasulullah SAW. Dua telah kita sampaikan, maka hikmah yang ketiga kata ulama adalah al-yaqabah fi waqtin mubarak yatanazzal fihi Rabb tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya nuzulan yaliqu bi jalalihi fayaqul hal min sa'il fa'utiyah wa hal min da'in fa'ujibah wa hal min mustaghfir fa'aghfirullah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ketiga kata ulama, dianjurkannya kita untuk sahur itu tidak lain dan tidak bukan agar kita al-yaqadha fi waqtin mubarak, bangun di kala ketika waktu yang baik, waktu yang punya keistimewaan, waktu yang punya keutamaan. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan dan dijelaskan bahwa yatanazzal fihi Rabb tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah menyerukan kepada hamba-hambanya di kala itu dengan tiga seruan. Hal min sa'il fa'utiyalah, kata Allah. Adakah hamba-hambaku yang meminta, maka niscaya akan aku beri. Dan adakah hamba-hambaku yang memohon ampunan atas dosa dan kesalahan, maka niscaya akan aku ampuni. Dan adakah hamba-hambaku yang bertobat, maka akan aku terima tobatnya. Hal min da'i, adakah yang mengajukan apa yang dihadapi dalam setiap masalah dan problem yang ia hadapi, maka niscaya akan aku berikan solusinya. Ini kata ulama, setiap malam Allah serukan itu kepada hamba-hambanya, dan itu ada pada waktu sahur. Jadi di dalam rentetan kurun waktu sahur itu Allah menyerukan seruan itu. Maka andai dengan kita melakukan sahur, mau tidak mau kita bangun. Nah, diinginkannya kepada kita agar supaya waktu itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tidak sahur,
bisa jadi kita tidak bangun. Aku ya malam ini kada sahur kada wajib juga, cuman sunnah. Lihat, karena beranggapan sahur tidak rukun, tidak wajib, tapi hanya sekedar sunnah, tidak sedikit. Andai ada yang tidak melakukannya, apa yang kira-kira dia kerjakan? Tidur. Tidak akan bangun di kala itu. Padahal waktu itu adalah waktu yang akrab lil ijabah. Besar peluang doa kita diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya dibalik daripada sahur itu sendiri ada yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, agar kiranya kita di waktu yang mubarak itu, di waktu yang mustajab itu, di waktu yang penuh keberkahan itu, kira-kiranya bisa kita untuk gunakan dengan baik. Itu keinginan. Jadi secara tidak langsung Allah dan Rasul menginginkan. Ini kata Allah, waktu yang aku tawarkan kepada kalian. Maka ketika kita sahur otomatis kita bangun. Tapi kalau kita tidak sahur, kita tidak bangun. Nah disitulah hikmahnya. Maka tidak sedikit kisah-kisah yang mengisahkan bagaimana para kekasih Allah seakan-akan berdialog dengan Allah. Allah tawarkan, hal min sa'il fa'u'tiyalah. Faqala ana ya Rabb, akulah orangnya. Ya Rabb, ha huwa ta'abduka al-'asi ata. Inilah hambamu yang penuh dengan maksiat datang kepadamu, bermohon ampun kepadamu. Adakah kata Allah hambaku yang meminta ampunan? Ana ya Rabb, aku nih orangnya. Jadi seruan Allah itu direspon cepat. Itu seakan-akan langsung diijabahkan oleh hamba-hambanya, langsung direspon oleh hamba-hambanya, meminta dan mengambil tawaran yang Allah tawarkan kepada kita. Bagaimana bisa kita menerima tawaran itu kalau dengan kita tidur pulas? Nah, dengan sebab karena kita bangun, kita bisa paling tidak kita isi dengan zikir di dalamnya, dengan istighfar, dengan kita bertasbih, bertahmid, bertakbir. Itu minimal kalau kita bangun. Tapi kalau kita tidak bangun, otomatis semua itu akan terlewatkan begitu saja, sehingga peluang doa kita diijabahkan oleh Allah tersia-siakan oleh kita. Nah ini poin yang keempat. Yang ketiga, yang kiranya hikmah di balik sahur itu bukan hanya sekedar kita makan dan minum anjurannya, tapi kita juga bisa untuk menggunakan waktu yang sebaik-baik itu dalam bermunajat kita kepada Allah, karena akrab lil ijabah, besar peluangnya doa kita diijabahkan. Terakhir, kata ulama, barakatu al-khamisah ayyakuna fi tahur istihdar ayyakuna salatullah ay barakatun wa hiya salatullah ta'ala wa salatul malaika 'ala al-'abdi wa yadullu 'ala hadha al-fadlul hadis al-fadlu hadis rasul ay hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin rawahu Ahmad. Dengan sahur, apa kata ulama, keutamaan dan keistimewaan yang kita akan dapatkan, salatullah wa salatul malaikatalah. Salatnya Allah artinya rahmat Allah diperuntukkan bagi orang yang sahur, dan malaikat pun senantiasa mendoakan. Salatul malaikah ay doaul malaikalahu. Maka Syekh Muhammad Nurdin ada dalam satu kitabnya, kecil tipis, tapi masya Allah tabarakallah, di dalamnya kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kasih judul haula fi sohbatil malaikah. Mereka-mereka yang senantiasa menjadi temannya malaikat. Mereka-mereka yang senantiasa didoakan oleh para malaikat Allah. Jadi termasuk siapa yang mendapatkan doa daripada para malaikat Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah al-mutasahhiri, mereka yang mau melakukan sahur, menghidupkan sunnah Rasul. Tidak cukup hanya sekadar memberikan kekuatan secara fisik dalam kita melakukan ibadah puasa, tapi doa kita diijabahkan
lalu kemudian kita mendapatkan curahan rahmat Allah dan ampunan, dan kita senantiasa didoakan oleh para malaikatnya Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dan kita bisa amalkan, sehingga hikmah-hikmah di balik amalan yang kita lakukan kita bisa raih dan kita capai bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf, mudah-mudahan ada kebaikan dan ada manfaat atas apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.